Klik sehat. Alhamdulillah sehat sangat Bu. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Klik yang sudah menyediakan waktunya untuk kita berbincang-bincang kaitannya dengan pengambilan keputusan dari seorang pemimpin terkait permasalahan dilema etika yang mungkin sering Pak Klik hadapi selama ini menjadi kepala sekolah Pak. Saya mohon maaf terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Selama Pak Klik ini menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang mungkin Bapak hadapi sebagai seorang pemimpin, di mana masalah tersebut itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Bapak bercerita kepada saya berikut dengan penyelesaiannya, Pak? Terima kasih. Yang jelas selama saya menjadi kepala sekolah banyak permasalahan yang ada yang terkait dengan guru, dengan siswa, dengan wali murid. Dalam menghadapi permasalahan ini, saya dalam penyelesaiannya adalah semua pihak yang ada, kalau dengan guru ya guru, kalau permasalahan ya wali murid, saya jadi kami sangat mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan masalah ini. Penyelesaian yang sangat solutif ya Pak. Berikutnya, jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari saat ini pada modul 3.1, saya mempelajari tentang dilema etika, di mana dalam modul tersebut ada 2 jenis dilema, yaitu yang pertama adalah dilema etika, kaitannya dengan dilema antara benar lawan benar, kemudian ada rujukan moral yang merupakan benar lawan salah, seperti itu Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan suatu rujukan moral Pak? Ya, nomor sebagai berikutnya nih, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti saya sering menghadapi berbagai permasalahan, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan satunya salah. Kedua kasus tersebut harus diidentifikasi dengan benar dan cermat agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yaitu dengan memahami masing-masing kasus. Saya harus berkomunikasi dengan pihak yang terlibat. Setelah itu permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Dengan demikian saya dapat menentukan apakah masalah tersebut merupakan pelanggaran hukum. Nah, selama ini kan Bapak ini menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar ya Pak ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kaitannya dengan hal tersebut bagaimana dalam Bapak ini menjalankan pengambilan keputusannya Pak? Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar, di mana kasus tersebut biasanya ini terjadi benturan dengan faktor atau pihak mana. Apakah kepentingan per orang atau banyak orang? Ini mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesepihakan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak
untuk saat ini atau seterusnya. Adakah langkah-langkah dari Bapak yang Bapak ambil untuk terkait penyelesaian masalahnya? Maksud saya adalah apakah ada strategi yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut kaitannya dengan dilema etika, Pak? Strategi yang biasanya saya terapkan ini dengan mempertimbangkan secara matang, menggunakan perasaan dan nalar untuk memilih kebenaran yang paling kecil dampak negatifnya dan besar manfaatnya. Jika memang kasus berkaitan dengan murid, maka saya harus mengambil keputusan yang berpihak pada murid dengan berprinsip pada hasil akhir. Kepedulian dan berbasis peraturan. Kemudian saya harus mencari fakta-fakta pendukung terkait kasus tersebut. Baru kemudian saya mengambil keputusan dan tidak lupa untuk meninjau kembali keputusan tersebut untuk memastikan kebenaran keputusan. Nah, dari strategi yang Bapak lakukan tadi, adakah hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika ini, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijakan. Yang berikutnya masih berkaitan dengan pengambilan keputusan kaitan dengan dilema etika. Adakah menurut Bapak yang merupakan tantangan ketika Bapak ini mengambil keputusan dari sebuah kasus dilema etika? Nah, maksud dari pertanyaan saya adalah apakah Bapak ini langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikannya, atau memiliki prosedur tertentu, Pak? Tantangan yang sering muncul biasanya adanya pro dan kontra. Dan hasil keputusan yang saya ambil itu ini sehingga secara konsisten saya harus memberikan pemahaman kepada sebagian pihak yang tidak pro tersebut untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusannya yang sudah disepakati bersama. Nah, adakah dari seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus yang Bapak tadi sampaikan, Pak? Kalau buat saya sih tidak ada jadwal tertentu. Biasanya saya lebih memprioritaskan kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya atau terlebih dahulu. Jadi tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut. Karena permasalahan ini kalau kita tunda, ini juga akan jadi beban sekolah. Pertanyaan terakhir ini, Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan kaitannya dengan hal-hal yang menimbulkan dilema etika, Pak? Terima kasih. Pelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya dalam mengambil suatu keputusan yaitu bahwa sebelum kita menentukan suatu keputusan, maka terlebih dahulu kita mengidentifikasi jenis kasus lebih dahulu dengan melakukan pengujian benar, lawan benar, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip yang tidak merugikan siswa atau pihak-pihak yang lain. Terima kasih, Pak, atas waktunya untuk saat ini. Sampai akhir kita berbincang-bincang, mudah-mudahan saya bisa banyak belajar dari Bapak ketika menghadapi dilema etika. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak sudah menjadi narasumber buat saya. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kita bisa berbincang-bincang ya Bu. Tujuan saya ke sini yang pertama tadi sudah turun. Kemudian yang kedua kebetulan saya sekarang ini sedang menjalani pendidikan guru penggerak. Nah, dari kegiatan tersebut saya ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah kaitannya dengan bagaimana mereka itu mengambil keputusan kaitannya dengan dilema etika seperti itu. Siap ya mungkin? Insya Allah siap. Terima kasih. Mohon maaf Bu Han, dengan praktik pengambilan keputusan yang biasa Ibu hadapi setiap harinya, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Ya monggo silakan, insya Allah saya akan menjawab kalau bisa. Terima kasih. Selama menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah tersebut itu menimbulkan dilema dalam menyelesaikannya Bu? Jika ada, bolehkah Ibu menceritakan kepada saya kemudian bagaimana penyelesaiannya? Sebagai kepala sekolah, tentunya saya sering menghadapi masalah dan dalam pengambilan keputusan, saya selalu mempertimbangkan berbagai hal. Adakah masalah tersebut berkaitan dengan moral dan hukum atau tidak? Namun, ada kalanya permasalahan tersebut sama-sama membingungkan saya, di mana keduanya mengandung unsur sama-sama benar. Jadi aku mengambil keputusannya merasa bingung. Jadi hal tersebut menjadi sebuah dilema buat saya. Nah, lantas keputusan apa yang Ibu ambil ketika menghadapi permasalahan tersebut Bu, yang menimbulkan dilema tadi? Keputusan yang saya ambil ya tentunya keputusan yang sama-sama ada unsur baiknya di sana sini, jadi tidak merugikan yang lainnya gitu. Jadi keputusan yang sangat solutif gitu. Iya. Nah, jadi ini Bu, dalam modul yang saya pelajari, dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran. Ada dua dilema. Yang pertama yaitu dilema kebenaran lawan kebenaran, jadi benar lawan benar. Kemudian ada juga rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Itu rujukan moral biasanya kaitannya dengan permasalahan seperti itu. Jadi satunya benar, satunya salah seperti itu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri ini bagaimana kiranya Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul, mana yang merupakan dilema etika, mana yang berupa rujukan moral? Di dalam menyelesaikan suatu kasus itu tentunya aku harus mengklarifikasi mengelompokkan atau apa istilahnya, mana yang benar lawan benar, mana yang di lain pihak benar, nanti yang salah. Yang tadi disebutkan penjelasan bahwa dilema itu disebut dilema etika dan rujukan moral. Jadi di sini aku harus bisa memilah-milahkan antara permasalahan. Jadi yang sama-sama menguntungkan ya? Iya. Jadi yang sama-sama menguntungkan. Iya, betul sekali. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dalam kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, di sini harusnya kita berhati-hati di dalam mengambil keputusan. Maka akan saya tentukan dulu langkah-langkahnya, atau secara otomatis nanti saya akan, sebelum saya mengambil keputusan tersebut, tentunya saya harus mencari tahu dulu hal-hal apa saja yang menjadi latar
terjadinya masalah tersebut dengan mencari berbagai informasi yang terkait kebenaran dari masalah tersebut. Kemudian saya jadikan sebagai bahan pertimbangan buat saya mengambil keputusan. Apakah keputusan tersebut menguntungkan banyak pihak ataukah hanya menguntungkan sedikit pihak atau sama sekali tidak menguntungkan pihak yang lain seperti itu. Nah, adakah langkah-langkah dari Ibu untuk atau langkah-langkah atau mungkin strategi khusus ketika Ibu mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema etika tersebut? Di sini saya akan mengambil strategi, yaitu misalnya akan saya gunakan yang pertama adalah mencari tahu dulu penyebab dari permasalahannya, lalu masalah tersebut itu melibatkan siapa saja, dan nanti saya akan berdiskusi dengan berbagai pihak yang terkait yang terlibat di dalam permasalahan itu atau pihak yang lain yang dapat memberikan solusi keputusan yang akan saya ambil, dan nanti saya akan mempertimbangkan keputusan yang saya buat dari berbagai sudut pandang tentunya. Pertanyaan berikutnya ya Bu ya, adakah hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya Bu, langkah-langkah yang saya anggap efektif di dalam mengambil keputusan tersebut nantinya saya akan melakukan terlebih dahulu menganalisis masalah yang ada dari kasus itu tersebut, kemudian menentukan solusinya dengan menyesuaikan peraturan dan norma yang berlaku, dan tentunya akan mengutamakan kepentingan umum dalam artian bermanfaat bagi banyak orang atau sebaliknya dan baik secara jangka panjang seperti itu. Nah, adakah yang menurut Ibu itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Ya, tantangan tentunya ada dalam mengambil keputusan tersebut adalah misalnya mencari keputusan yang terbaik karena kedua-duanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Jadi kita merasa tertantang benar-benar harus bisa menentukan mana yang baik, dan misalnya ada permasalahan bisa terselesaikan dan menguntungkan kedua permasalahan tersebut. Ya, jadi memang benar-benar harus dipertimbangkan Ibu, Iya. mana yang menguntungkan banyak orang dan yang tidak. Berikutnya adalah apakah Ibu ini memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi? Maksudnya apakah Ibu ini memiliki sebuah jadwal tertentu atau diputuskan dalam waktu itu seperti itu? Iya. Saya itu tidak memiliki aturan khusus atau suatu jadwal atau program dalam menyelesaikan suatu masalah. Kadang-kadang hanya setiap mengambil keputusan ya, jika terkait permasalahan yang ringan saya selesaikan seketika tanpa ada permasalahan atau pertimbangan tertentu, langsung saya putuskan. Namun, tadi jika malah kasus tersebut mengandung unsur dilema yang mana saya merasa bingung untuk mengambil kebaikan sana sini, tentunya saya akan melakukan langkah-langkah yang sudah tadi saya sebutkan sebelumnya. Kaitannya dengan pengambilan keputusan yang biasa Ibu jalani, adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya,
Gini Bu, dalam mengambil keputusan saya selalu melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kedekatan dengan orang yang mengalami permasalahan, sehingga dapat membantu saya dalam mengambil keputusan. Tentunya yang menguntungkan bagi saya. Jadi memang segala sesuatunya kita memang mau dengan orang lain, kita sharing seperti itu gitu. Yang berikutnya adalah pertanyaan terakhir ini mungkin dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan pengalaman apa ya dalam pengambilan keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema ketika? Pembelajaran yang dapat saya ambil di dalam pengambilan keputusan yang mana harus menguntungkan dari pihak-pihak yang menimbulkan kasus ini apa ya, yang menimbulkan dilema tentunya ya, saya harus bisa menjadi seseorang yang lebih bijaksana tentunya dalam menganalisis suatu permasalahan. Jadi tidak terlalu terburu-buru ya ketika pengambilan keputusan, apalagi itu berkaitan dengan banyak orang itu. Harus berhati-hati. Iya, betul sekali. Terima kasih Ibu atas waktunya memenuhi permintaan saya untuk kita sharing, berbincang-bincang terkait dengan permasalahan bagaimana seorang kepala sekolah atau seorang pemimpin itu mengambil keputusan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Tuhan sudah bersedia menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Sama-sama Bu, saya juga berterima kasih karena dengan wawancara ini tentunya akan menambah wawasan bagi saya dan bermanfaat di dalam pembelajaran ini.